Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Gary Hart. Di sini saya akan kasih referensi betting bro. Jadi ingat, yang cocok diambil, yang tidak cocok di skip saja. Tapi sebelum masuk ke prediksinya, di sini saya mau beresult prediksi yang kemarin ya. Kemarin kan masih samalah untuk YouTube maksimal 5 tim. Di sini untuk partai pertama di Esberg over 2/3/4 win ya, karena skornya 2 sama. Kemudian Silkeborg under 3/4 win karena menang setengah lah. Kemudian Viborg ngefur 2 bola dan over 3/4. Jadi handicap dan overnya win ya. Kemudian ada Altai ngefur setengah under 2,5 win juga bro, handicap dan under. Kemudian MU, nah ini dia bro, untuk handicapnya loss dan HT-nya juga draw. Jadi kemarin bisa dibilang untuk YouTube-nya loss di MU ya. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi hari ini. Tapi sebelum masuk ke prediksi hari ini bro, di sini saya mau merekomendasikan BO favorit saya bro, yaitu dewi365.com. Ini tampilannya seperti ini ya. Jadi sangat mudah dan enak digunakan bro. Kemudian kelebihannya yaitu dari proses depo dan WD-nya bro, cepat dan aman. Untuk promonya ya, kalian tidak usah tanyakan lagi lah bro. Di BO ini banyak sekali promonya bro. Ya, ada event Euro, event parlay, dan bonus bagi member baru. Jadi jika kalian masih mencari BO, saya cukup merekomendasikan untuk bermain di dewi365.com. Oke, kita masuk ke partai pertama. Partai pertama saya ambil dari Liga Norwegia Eliteserien antara Bodo Glimt versus Haugesund. Sekedar info bro ya, si Bodo Glimt ini, mereka ini tahun lalu sebagai juara Liga Norwegia. Jadi bisa dibilang di Liga Norwegia itu Bodo Glimt ini ya seperti Real Madrid lah atau Barcelona. Jadi Bodo Glimt ini tim kuat ya. Akan tetapi tahun lalu mereka ini tidak bermain di Liga Eropa, sayang sekali. Karena kemarin mereka itu kalah dari AC Milan di playoff Liga Eropa. Jadi sayang sekali ya, walaupun Bodo Glimt tim kuat asal Norwegia, tapi tahun lalu tidak bermain di Europa League. Oke, langsung saja bro. Sini pasarannya Bodo Glimt ngefur 1/4, over under berada di angka 3. Di sini saya bahas dari segi over under ya. Di sini paling kemungkinan ya, melihat nih lawannya si Bodo Glimt bro, kalian perhatikan baik-baik. Dimana lawannya Bodo Glimt ini, mereka ini jarang sekali mencetak gol dalam 5 partai terakhir. Jadi untuk nanti malam untuk BTTS saya agak ragu ya. Bisa jadi BTTS-nya ini tidak kedua tim bisa mencetak gol. Jadi dari segi over under berada di angka 3. Kemungkinan under 3 lah ya. Under 3 nih bro. Kemudian dari segi handicap ya sudah sangat jelas lah Bodo Glimt, karena mereka kan sang juara tahun lalu ya. Apalagi performa Bodo Glimt sedang cukup bagus lah. Dari segi head to head juga Bodo Glimt bisa menang dengan selisih 2 gol ya. Sini kemungkinan skornya 2-0 atau 3-0 nih. Jadi handicap sudah sangat jelas ya. Tim tuan rumah Bodo Glimt ngefur 1/4 atau 1/25. Oke, jadi referensi pertama seperti ini ya. Bisa under atau Bodo Glimt. Untuk Bodo Glimt juga kalian gas HT juga bisa ya. Pokoknya kalian sesuaikan lah. Jadi referensi pertama seperti ini. Sekarang kita masuk ke referensi yang kedua ya, antara Sandefjord versus Rosenborg. Di sini performa kedua tim di partai kemarin berbanding terbalik ya.
dimana kemarin Sandefjord menang dengan skor 1-3, sedangkan Rosenborg kalah dari Molde dengan skor 2-3. Akan tetapi performa Rosenborg kemarin cukup bagus ya, karena Rosenborg bisa memberikan perlawanan kepada Molde. Hanya saja ya faktor hoki lah, dimana Molde bisa mencetak 2 gol di menit-menit terakhir. Jadi di sini sudah sangat jelas ya, dari segi performa Rosenborg lebih unggul. Makanya pasarannya itu Rosenborg ngefur 3/4 ya, karena performa Rosenborg ini sedang cukup bagus ya, walaupun dari segi head to head nih, dimana Rosenborg jarang sekali menang dengan selisih 2 gol. Jadi wajar saja ya jika pasaran 3/4 maksudnya sangat ya cukup besar sedikit, karena di sini Rosenborg jarang menang dengan selisih 2 gol. Jadi untuk partai kali ini ya, dari segi handicapnya ya, bisa gas Rosenborg ngefur 3/4, dan dari segi over under ini yang bikin rancu bro, over undernya bisa over bisa under, karena skornya bisa 2-0 atau 1-2. Jadi saya lebih ke handicap ya. Jadi untuk segi kedua seperti itu bro, bisa Rosenborg 3/4 atau over aja bro, over 2/3/4. Oke, sekarang kita masuk ke referensi yang ketiga ya, masih di Liga Norwegia Eliteserien, antara Sarpsborg 08 versus Kristiansund. Ini dari segi handicap bikin rancu ya, karena si Sarpsborg ini dia ngefur 1/4 kepada Kristiansund. Ini padahal dari segi performa 3 partai terakhir si Sarpsborg ini tidak pernah menang lah, kebanyakan draw. Nih poin mereka di liga juga cuma 2 poin, artinya hanya poin dari partai draw. Dan sekarang kenapa Bandar lebih menjagokan si Sarpsborg ya, dengan pasaran 1/4? Dari segi head to head juga ya, si Kristiansund ini lebih unggul. Ini bisa jadi sebuah jebakan atau apa ya bro? Tapi di sini mending ikut arus aja bro. Untuk handicap ambil Sarpsborg ngefur 1/4, atau dari segi over undernya mungkin bisa over bro, kemungkinan skornya bisa 2-1 lah, pasti ada yang unggul dengan skor 2-1. Jadi bisa over 2,5 ya, atau handicap ke tuan rumah Sarpsborg ngefur 1/4. Ya, sekarang kita masuk ke referensi keempat ya, dari playoff Liga Italia Serie B antara Venezia versus Cittadella. Di sini di leg pertama Venezia sudah menang ya dengan skor 1-0. Tapi uniknya di sini Venezia juga ngefur 1/4. Over under berada di angka 2/4. Oke, dari segi performa ya Venezia lebih bagus ya. Apalagi Venezia berhasil menyingkirkan Lecce. Gila bro, 2 tim kuat yang saya perkirakan bisa masuk final malah gugur di semifinal, Lecce dan Monza. Jadi langsung saja untuk partai kali ini, dari segi handicap saya lebih ke Venezia ya. Saya rasa mungkin Venezia ini takkan kalah, pada inisial itu draw. Jadi ngefur 1/4 oke, lumayan lah. Tapi jika ingin main aman, mending kalian masukkan ke parlay dan main leg-legan ya. Dan dari segi over under, ini agak sedikit nekat sih. Sebenarnya partai ini bisa under, tetapi di sini saya balik ke over. Jadi kalian tentukan ya, mana yang lebih aman lah. Apakah handicap ambil Venezia atau main bola over under. Oke, sekarang kita masuk ke Liga Mesir atau Piala Mesir antara Zamalek versus El Ismaili. Untuk partai kali ini saya lebih condong ke over undernya ya, dimana untuk partai kali ini saya lebih ke under 2,5. Karena ini kan partai final, jadi kedua tim ini akan sangat berhati-hati supaya tidak kebobolan. Jadi dari segi over undernya ya berada di angka 2,5, mungkin ke under ya, sama seperti final Europa League kemarin lah, mungkin bisa draw 1-1 atau ada tim yang menang dengan skor 1-0.
jadi lebih ke under ya bro. Oke, kita masuk ke referensi yang ke-6. Wah gila, ini jarang-jarang bro, 6 tim. Dan di sini juga ada partai final antara Tulus versus Nantes. Untuk partai kali ini juga saya lebih condong ke over under bro, karena kan ya sama seperti pembahasan yang tadi, dimana ini adalah partai final bro. Jadi kedua tim akan berusaha untuk tidak kebobolan. Jadi dari segi over under ya mungkin under 2/4 ya, under 2/4 untuk partai kali ini bro, antara Tulus versus Nantes. Oke guys, jadi itu ya referensinya. Total semua ada 6 tim. Silakan ambil yang cocok, yang tidak cocok di skip saja bro. Dan jangan lupa lagi, jika masih mencari BO yang aman dan terpercaya, kalian bisa gas bermain di dewi365.com. Oke, saya Gary Hart ya. Sampai jumpa di prediksi selanjutnya.